Kali ini, gue akan mengangkat tema drakor yang berjudul Backstreet Rookie yang disutradari oleh Myung-woo Lee. Film ini diadaptasi dari webtoon dengan judul Convenience Store Sets Will karya H. Will Wilson dengan rating 9,5 di MIDB. Berkisah tentang komedi dan percintaan seorang gadis tomboy yang terpesona dengan ketampanan seorang pria dewasa. Film ini akan membuat kalian merasakan percintaan yang indah dan alur cerita yang akan membuat kalian ketagihan. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Tak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman kalian. Jika sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan Choi yang menyelamatkan kucing di bawah selokan. Ia baru tersadar bahwa Choi memiliki janji kencan terhadap pacarnya. Kemudian Choi berlari sambil membawa bunga. Karena takdir percintaan, ia tersenggol seorang gadis SMA yang cantik dan mempesona yang bernama Jang. Sehingga terjadi adegan saling bertatapan di antara mereka di bawah bunga sakura yang berjatuhan. Jang adalah cewek yang tomboy dan jago berkelahi. Karena menurut Jang, perempuan yang sejati itu berbicara dengan pukulan. Terjadi perkelahian antara Jang dan keempat temannya, hanya karena temannya ingin menjadikan Jang menjadi kelompok di gengnya. Dengan mudahnya Jang langsung menghajar mereka. Kemudian teman itu berhenti menyuruh Jang untuk bergabung lagi. Pada saat di jalan, Jang memandangi pria tampan yang bernama Choi yang sedang berkencan di sebuah kafe. Ia terpikat dengan pesona ketampanan pria tersebut. Sampai-sampai dua sahabatnya mengingatkan untuk kembali ke sekolah. Choi lalu memberikan bunga dan boneka beruang kepada pacarnya. Gara-gara Choi habis masuk ke selokan, membuat pacarnya risih. Dan pacarnya mengakhiri hubungan mereka secara halus. Scene berpindah, Choi berjalan sambil mabuk karena sakit hati diputus oleh pacarnya. Karena pacarnya jijik dengan tingkah konyolnya Choi. Seperti contoh Choi yang terlalu peduli menolong kucing atau anjing yang jatuh ke selokan. Karena pacarnya tak menyukai bau kotoran saat mereka berkencan. Boneka dan bunga yang mau diberikan ke pacarnya tadi dibuang ke tempat sampah. Ternyata Jang sudah berada di depannya. Sampai mata Jang tak berkedip menatap sosok laki-laki yang gagah dan tampan. Kemudian dua sahabatnya memberikan sentuhan kecil yang membuat Jang langsung berhadapan dengan Choi. Jantungnya berdebar dan berdetak kencang. Jang meminta kepada Choi untuk dibelikan rokok dan minuman. Awalnya Choi menolak karena kepintaran Jang dalam merayu. Akhirnya Choi pun menurutinya. Sebelum Choi pergi, ia menasihati Jang agar jangan merokok supaya tak kehilangan usia mudanya. Jang meminta Choi untuk berhenti. Terjadilah. Jang memberikan ciuman pertama kepada Choi, membuat jantung Choi ikut berdebar. Saat dimintai nomor teleponnya, Choi tak sadar kalau dia sudah membacakan nomor teleponnya. 3 tahun telah berlalu. Kini Choi sudah berumur 33. Ia terpaksa harus menjaga bisnis kedua orang tuanya untuk menafkahi keluarga. Setelah ia kehilangan pekerjaan di perusahaan yang besar. Diperlihatkan Jang kini sudah menginjak remaja berumur 22 tahun. Ia yang sekarang sudah terlihat feminim dan cantik. Saat Choi menjaga toko, hanya ada sekumpulan anak sekolah yang meminta selfie karena wajah Choi bagaikan selebriti. Itu pun mereka tak membeli apapun. Sehingga ayahnya Choi datang untuk memastikan barang yang sudah laku. Tiba-tiba ayahnya terjatuh karena sakit. Dokternya berkata kalau ayahnya Choi hanya sakit ringan atau sakit bagian pencernaannya saja. Diperlihatkan Jang membantai anak sekolah yang sedang tawuran. Ia juga memberikan pukulan cinta kepada adiknya yang bernama Eun. Totalnya Choi sudah menjaga toko selama 36 jam. Ia disuruh ibunya untuk mencari pekerja paruh waktu supaya bisa bergantian shift. Pendapatan tokonya Choi bahkan sangat rendah dari hari-hari sebelumnya. Sialnya, hanya satu orang saja yang membeli di toko tersebut. Tak sengaja Choi tertidur di waktu malam sambil menjaga toko. Datang sosok wanita cantik nan mempesona yang membangunkannya. Choi bangun dan terkejut melihat penampakan wanita cantik di depannya. Jang berkata kalau ia mencari pekerjaan paruh waktu. Choi terasa jantungnya sedang tertusuk dan berdetak kencang. Ia mencoba mengingat kejadian flashback. Ia tersadar kalau yang di depannya ternyata adalah wanita 3 tahun yang lalu yang pertama kali menciumnya. Saat diwawancara,
Jang memberikan teh hangat yang beraroma wangi. Karena kelelahan, ia pun tertidur. Toko yang semula sepi tak berpenghuni menjadi ramai dikerumuni banyak pelanggan. Pagi harinya, Choi terbangun kaget karena dia hanya bisa mendatangkan satu pelanggan. Malahan, sejak adanya Jang, tokonya semakin ramai. Oleh karena itu, ia menjuluki Jang dengan sebutan bom waktu. Karena ia masih menganggap kalau Jang itu cewek berandalan. Choi memberitahu kalau ingin menjadi karyawan tetap harus memenuhi syarat, seperti meningkatkan penjualan, melayani, menjaga sikap, bersih-bersih, cari pelanggan, memajang produk, mengatur gudang, dan membuang makanan berkadaluarsa. Choi membuat alasan tersebut hanya karena ingin menyingkirkan Jang. Di lain waktu, Choi menggunakan nada diskriminatif karena ia ingin membuat Jang mengaku kalau dia perokok. Setelah kejadian 3 tahun yang lalu, yang mana Choi disuruh membelikan rokok. Kemudian Choi selalu mengintai Jang dan mencurigainya. Sebelum Jang pulang, Choi memberikan gajinya. Jang pulang dengan membawa Vespa klasik. Terlihat sangat menawan. Terlihat salah satu pelanggan sudah menunggu di depan toko. Ia bertujuan untuk menukar uang pecahan. Setelah Choi melayani pelanggan tersebut, Choi kaget karena uangnya hilang $500 dan ia mencurigai Jang yang telah mencurinya. Kemudian Choi melihat rekaman CCTV, namun rekamannya tidak jelas karena dalam video tersebut Jang membelakangi CCTV sehingga tidak ada bukti. Saat Choi menelpon nomornya Jang, ponselnya pun tidak aktif. Konyolnya, Choi menganggap pencurian itu disebabkan karena ia telah meminum teh yang diberi obat tidur. Dan konyolnya lagi, ia mempercayai sebuah konten absurd yang dianggap sebagai pedoman. Choi bergegas mencari alamatnya Jang melalui kertas hasil wawancaranya kemarin. Saat tiba di depan kamar di sebuah apartemen, ternyata ia memasuki kamar yang salah. Di dalamnya juga terdapat polisi. Choi dituduh kriminal. Saat polisi memastikan kebenarannya lewat kertas dari Choi, polisinya pun akhirnya percaya. Saat di jalan, Choi menelpon ibunya. Ibunya berkata kalau Jang sudah berada di toko. Ia panik, takutnya barangnya akan hilang. Choi pun berlari menuju toko. Saat tiba di sana, tokonya terkunci. Ia berlari lagi mengambil kuncinya dari ayahnya. Ternyata Jang sudah berada di situ sejak tadi. Ia menghampiri Jang dan akan memarahinya. Saat membuka mesin kasirnya, uang yang tadi sempat hilang ternyata masih utuh. Jang juga sudah menjual 3 bungkus rokok. Ia yang melihat Choi habis berlari, dikira kalau Choi merindukannya. Choi lalu menghilangkan stresnya di depan toko sambil minum. Choi menganggap kalau rencana Jang untuk merampok pasti gagal karena kedatangannya. Tiba-tiba, datang polisi menanyakan laporan dari Choi kalau pekerja paruh waktunya mencuri. Choi mencoba menutupinya, tapi pada akhirnya Jang mendengar omongan polisi tersebut. Ternyata pada saat Choi pergi ke apartemennya Jang, Choi salah membaca nomor kamarnya. Jang yang melihat itu terasa sangat kecewa karena sikap Choi yang mudah memutuskan tanpa membuktikan terlebih dahulu. Uangnya pun tidak dicuri, melainkan diambil oleh ibunya karena ibunya sangat membutuhkannya. Jang tidak memberitahu Choi karena tak ingin mencampuri urusan keluarganya. Ketika Choi ingin menghadang kepergian Jang, Jang mengeluarkan tendangan kungfu. Namun tak sampai menyentuh Choi. Kalau dia mendekat, dia akan mati. Jang mengendari motor dengan tatapan kosong. Ia merasa kecewa karena habis dituduh. Ia pergi menemui Eun. Kemudian Jang curhat kepadanya dengan bahasa majas kalau dia habis dicurigai seseorang dan terasa sangat menyakitkan. Choi mencoba meminta maaf. Ia langsung datang ke apartemennya Jang. Namun ia tak berada di sana. Choi memiliki sahabat bernama Han. Ia bekerja sebagai pembuat komik dewasa. Han bercita-cita menjadi komika tersukses di Korea. Menurutnya, menggambar agar lebih bagus itu dengan cara berimajinasi, cocok tanam supaya gambar lebih hidup. Ia menggambar komik berjudul. Singkat cerita, Choi berada di toko dengan temannya sambil makan mie. Choi menceritakan semua masalahnya kepada Han. Han berpikir kalau Choi adalah pria sejati, bahkan setiap orang pasti melakukan hal yang sama.
Saat Han berkata kalau Jang tak akan kembali lagi, tiba-tiba Jang datang dan Choi langsung menghampirinya. Han langsung disuruh pergi agar tidak mengganggu suasana romantisnya. Jang sengaja datang lebih awal agar tidak dianggap korupsi waktu. Lalu Choi menawarkan daging sapi. Namun Jang yang masih marah, ia mendiamkannya. Choi yang tak tahan karena hal itu, ia langsung memarahinya. Jang berkata kalau ia seharusnya meminta maaf dan bukan marah-marah. Choi pun meminta maaf dengan singkat. Ia akan memaafkannya jika Choi menata gudang dan mengisi lemari es dengan semua minuman. Choi pun dengan senang hati melakukannya. Ternyata Choi sudah mempunyai pacar bernama Yeon. Choi menghampiri Yeon di perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian Choi mengajak Yeon untuk makan siang bersama. Karena Yeon ada rapat, ia pun tidak bisa. Akan tetapi, Yeon mengajak Choi ke hotel Kosirado pada malam hari. Jang berangkat dengan terlihat cantik dan menawan. Saat tiba di toko, Choi juga sudah rapi, membawa jas dan memakai parfum wangi. Jang awalnya menganggap kalau Choi menggunakan itu untuk dirinya. Ternyata, Choi bilang kalau ia akan menemui pacarnya. Ia membuat Jang cemburu. Jang pun berkata kalau ia mengkhawatirkan pacarnya Choi, karena sepanjang waktu Choi selalu bertemu dengan dirinya. Tiba di hotel Kosirado, Choi berpikir akan kencan malam ini. Ternyata ia disuruh nge-gym di hotel. Choi tampak bosan di sana. Tiba-tiba Jang kirim pesan kepada Choi. Terlihat Choi justru bahagia saat membalas WhatsApp dari Jang. Muncul panggilan telepon dari Han. Han memberi kabar kalau Jang membuat onar di minimarketnya. Jang membuat pesta dengan teman-temannya. Choi yang tahu langsung bergegas ke sana dan meninggalkan pacarnya. Choi tiba di sana. Ia lalu mengingat-ingat wajah dari dua temannya Jang. Ternyata mereka juga cewek yang ia temui 3 tahun yang lalu. Saat Choi memanggil Jang, Jang menghampirinya sambil tersenyum. Nantikan episode keduanya. Jika kalian butuh rekomendasi film, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.